Di sini aku punya bocoran terbaru iPhone 18 Pro Max, dan yang lebih gilanya Apple akhirnya jadi rilis iPhone Fold ya guys. Nah, pada video kali ini kita akan bahas semua bocoran terbaru dari mulai spesifikasi, warna, sampai bocoran harganya. Yuk kita bahas. Yang pertama masuk ke bocoran iPhone 18 Pro Max. Nah, ini dari spesifikasi yang udah banyak beredar. Yang pertama dari dukungan displaynya. Kalau aku lihatin ya guys, rumornya sebenarnya dari display dan ukuran size itu nggak ada yang sampai signifikan banget ya. Dikabarkan 18 Pro Max-nya masih memiliki layar ukuran yang sama. Cuman sini bedanya, udah menggunakan layar teknologi OLED yang baru yang diklaim ini lebih terang dan lebih nyaman buat penggunaan di outdoor guys. Gak cuma sampai situ aja, ngomongin buat Dynamic Island-nya, ini katanya confirm dibikin lebih kecil sedikit ya guys. Yang dikabarkan Face ID ini udah berada under display di bawah layar. Jadi ngomongin buat Dynamic Island-nya akan lebih ramping sedikit. Ini artinya ngomongin buat tampilan displaynya akan lebih clean lagi ya. Dan menurutku ini adalah step awal ya, sampai nantinya Apple tuh bener-bener menghilangkan Dynamic Island-nya, bener-bener clear semua ya. Yang kedua ngomongin buat efisiensi. Nah, ini yang paling banyak, hampir dibilang nggak ada perbedaan, tapi ini ngaruh banget ya guys buat pemakaian daily. Dikabarkan Apple menggunakan layar teknologi yang baru guys, LTPO generasi yang ketiga, dan ini bisa bikin layar tuh hemat baterai sampai 2 jam ya, lebih awet. Ini udah bagus banget ya guys, karena balik lagi ya, problem kita pakai iPhone itu nggak jauh-jauh di baterai aja, baterai yang cepat habis ya guys. Kalau baterai udah bisa bertahan lama, performance stabil, ini sih asik banget ya. Jadi dari segi display ini bukan upgrade yang sampai wow gimana banget, kayaknya dari segi ukuran semua juga hampir sama aja, cuman kayak lebih terang, lebih hemat baterai, dan desain yang lebih clean lagi ya dengan tampilan Dynamic Island yang lebih kecil. Yang kedua dari dukungan chipsetnya. Nah, ini udah banyak banget beredar dan bahkan ini mungkin bakalan confirm juga ya guys. 17 Pro Max udah menggunakan A19 chip yang versi Pro-nya, dan ini udah kenceng banget. Bahkan buat editing 4K, game berat, semuanya disikat rata ya guys. Teman-teman mainnya enjoy banget. Nah, tapi di 18 Pro series ini itu udah menggunakan chipset yang naik level lagi guys, A20 Pro. Itu bahkan lebih ngebut lagi ya guys buat buka aplikasi, multitasking, sampai rendering video juga bakalan makin cepat ya. Dan yang paling menariknya sekarang itu sebenarnya nggak ngomongin lebih cepat, karena ngomongin buat iPhone 13 pun ini masih oke-oke aja ya. Cuman sini lebih ngomongin buat speed Apple Intelligence-nya. Neural Engine di iPhone 18 Pro Max dikabarkan akan ditingkatkan gila-gilaan ya guys, buat seperti ngedukung voice recognition, edit foto otomatis, sampai buat ngedukung fitur-fitur Apple AI biar jalannya lebih satset-satset lagi ya, lebih cepet tanpa delay lama. Karena fokusnya buat kedepannya, Apple tuh bakalan fokus ke fitur-fitur Apple Intelligence. Jadi semua chipset, kinerja, efisiensi, ini lebih difokuskan ke Apple Intelligence. Dan sampai situ aja, Apple juga mengupgrade buat thermal cooling ini guys yang baru. Di iPhone 17 Pro Max, Apple udah bisa bilang sukses ya dengan vapor chamber coolingnya, bikin iPhone nggak lebih cepet panas, lebih stabil. Cuman di iPhone yang baru ini, Apple menggunakan vapor chamber cooling generasi yang kedua, yang dimana ngomongin buat penyebaran panasnya jauh lebih luas lagi dan lebih merata guys. Jadi buat teman-teman yang aktif main di games, aktif rekam video 4K yang udah sampai berjam-jam, ini tuh bakalan tetap adem ya. Yang ketiga, upgrade di bagian kameranya. Aku tahu ya, setiap kali Apple rilis pasti fokus teman-teman tuh ke bagian kameranya juga ya. Yang pertama dari main kamera dan ultrawide-nya, di kamera masih tetap sama 48 megapiksel, dan ini nggak ada yang sampai gimana banget ya guys. Semua sensor juga masih sama aja. Karena ya jujur aja ya, ngomongin buat kamera 17 Pro Max aja dengan sensor 48 MP itu udah bagus banget ya. Main kamera ultrawide-nya udah bener-bener jernih ya guys. Dan sini upgrade yang paling kerasa beda ada pada bagian front kameranya guys. Dikabarkan 18 Pro Max ini bakalan menggunakan 24 megapiksel, dan bahkan rumor lainnya menyebutkan support sampai 48 megapiksel ya guys. Kalau ini beneran terjadi, itu bakalan upgrade selfie paling gede-gedean ya guys. Selfie makin tajam, detail muka lebih dapat, dan buat daily video, teman-teman yang sering ngerekam aktif, karena udah bisa menggunakan fitur landscape tanpa kita ngubah-ngubah buat posisinya. Ini juga ngebantu banget ya buat para content creator. Hasil videonya bakalan lebih tajam dan lebih minim noise lagi ya guys. Fitur selanjutnya ngomongin buat support variable aperture. Aku tahu di brand sebelah ini udah ada duluan, cuman di iPhone ini baru hadir ya guys. Nah, biasanya ngomongin buat variable aperture di kamera iPhone itu selalu fix ya, misalnya kayak f1.8,
Nah, di iPhone 18 Pro Max itu bakal bisa berubah-berubah ya. Artinya apa? Teman-teman bisa customize lagi ya buat variabel aperture-nya. Kalau kayak di kondisi gelap, dia akan kebuka lebih besar lagi, cahaya lebih masuk banyak, jadi hasil foto jauh lebih terang lagi ya. Dan kalau di posisi yang terang, dia bisa nutup sendiri guys, jadi ngomongin buat hasil fotonya lebih tajam dan enggak over exposure. Karena banyak banget sekarang tuh foto-foto iPhone yang auto aja kadang masih suka over exposure guys, kita kayak harus setting-setting manual lagi ya. Yang kedua, teleconference system. Nah, ini ngomongin buat teknologi kamera yang ada di kamera profesional. Fungsinya simpel aja guys, bikin kemampuan zoom itu tanpa harus mengubah ukuran lensa secara besar-besaran. Jadi intinya, ngomongin buat hasil zoom di iPhone 18 Pro Max, itu yang tadinya tuh suka kayak banyak noise ya di iPhone 17 Pro Max. Zoomnya tuh kalau teman-teman pakai yang 8 kali optical zoomnya, itu menurut aku tuh masih belum begitu jernih, belum begitu clear ya guys. Nah, katanya sih dengan teknologi yang baru ini, hasil fotonya bakalan lebih clear lagi dan lebih minim noise. Selanjutnya Apple juga bakalan upgrade ya di bagian kamera control ini. Nah, dari rumor beredar namanya Simplified Camera Control Button. Kalau sebelumnya Apple tuh menggunakan kamera mechanical, nah nantinya Apple tuh bakalan menggunakan sistem kamera yang lebih pintar lagi ya guys, pakai sistem haptic feedback. Jadi ngomongin buat fitur touchscreen-nya, itu kalian bisa swipe up, bisa geser atas bawah, zoom in, zoom out langsung. Jadi ngomongin buat tombol control button-nya, ini lebih useful lagi ya guys. Yang terakhir di bagian desain dan baterai. Nah, kalau kita ngomongin buat kapasitas baterai, sebenarnya kedua iPhone ini, 17 Pro Max dan 18 Pro Max, itu agak mirip-mirip ya guys. Sekitar 5100 mAh. Jadi dari segi angka, itu nggak ada lonjakan yang besar ya. Tapi di sini yang bikin beda itu bukan cuma kapasitasnya, melainkan efisiensinya guys. Di iPhone yang baru ini itu udah menggunakan chipset yang lebih baru, lebih hemat daya, dan dengan dukungan layar LTPO generasi yang ketiga, baterainya makin awet lagi guys. Manajemen daya makin pintar, jadi buat pemakaian harian, buat pemakaian daily, browsing, kalian gaming, baterai itu bisa lebih awet ketimbang iPhone 17 Pro Max-nya. Dan ngomongin buat tampilan desainnya, di sini Apple masih mempertahankan ciri khas desain yang mirip seperti iPhone 17 Pro Max-nya guys, nggak banyak berubah. Dan bahkan ngomongin buat casingnya pun, kalau teman-teman pakai casing iPhone 17 Pro Max, itu dikabarkan bisa dipakai di iPhone 18 Pro Max ya guys. Jadi ya, buat teman-teman yang kayak aku saat ini pakai casing dari brand More, dari brand Z, brand UEG, casing-casing aku saat ini yang bisa aku pakai buat kebutuhan daily aku, itu bisa dipakai di iPhone 18 Pro Max-nya guys. Dan ngomongin buat daya charger, ini juga sama ya guys, belum ada peningkatan yang sampai signifikan. Jadi buat teman-teman yang udah pakai minimal charger daya 40 watt, kayak aku saat ini pakai dari brand Movi, karena aku memang mengincar tegangan yang stabil. Aku udah bandingin dengan brand adapter lain, tegangannya tuh bener naik turun, nggak stabil. Jadi buat teman-teman yang udah pakai Movi juga adapternya, kalian nggak perlu beli adapter lagi ya guys, bisa dipakai di iPhone yang baru ini. Nah, ngomongin buat bocoran warnanya, bisa dibilang ini kayaknya udah bakalan confirm ya guys. Di sini aku udah punya bocorannya, ada 4 warna baru. Yang pertama, warna silver. Ini kurang lebih seperti warna silvernya, mungkin silver agak keputih-putihan. Yang kedua, warna grey atau warna space black-nya guys, warna hitam. Karena di varian untuk 17 Pro Max, warna hitam itu nggak ada guys. Dan dua warna ikoniknya di sini itu warna biru muda ya, nggak terlalu biru tebal banget. Dan ini menurut aku tuh agak mirip seperti warna Sierra Blue ya, cuma sedikit lebih bold ya guys. Dan warna burgundinya itu nggak mirip seperti burgundi yang udah banyak beredar ya guys. Kamu bisa lihat ya, warnanya itu agak mirip seperti campuran purple gelap, mungkin kayak agak merah-merah tipis. Dan kalkulasi ini warnanya mungkin bakalan jadi warna ikoniknya di iPhone 18 Pro Max ini. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Dari 4 warna ini, warna apa yang kalian penasaran? Silahkan ya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekarang ngelanjut ngomongin buat iPhone Fold ya. iPhone yang aku tunggu-tunggu ya guys. Dan kayaknya aku bakalan upgrade ya. Aku nggak upgrade 18 Pro Series-nya, tapi kayaknya bakal loncat ke iPhone Fold ini. Nah, dari rumor yang beredar, ini kayaknya udah fix ya tampilan desainnya seperti ini. Ngomongin pada saat dilipat, size-nya 5,5 inci. Ini sebesar iPhone 12 mini atau mirip seperti iPhone SE ya guys. Dan pada saat layar dibuka, ini berukuran size 7,8 inci. Ini hampir mirip seperti ukuran iPad mini ya guys. Kalau teman-teman bandingkan lihat foto ini, ukuran iPad mini dan iPhone Fold itu agak identik ya. Jadi buat teman-teman yang sampai sekarang masih pakai iPad mini, kurang lebih feel-nya pada saat dibuka, buat produktivitas,
buat multitasking, buat main games, buat nonton-nonton sosmed segala macam. Sensasinya ya mirip seperti iPad mini ya guys. Dan ngomongin buat fitur di layarnya, katanya si Apple ini udah mengurangi efek lipatan ya guys. Dan ini mirip-mirip seperti yang udah Oppo lakuin, teman-teman tahu ya. HP Fold-nya Oppo yang baru itu kalau dilipat dan dibuka, itu efek lipatannya hampir nggak kelihatan ya guys. Dan katanya Apple juga bakalan ngelakuin hal yang sama. Nah, ngomongin buat material bodinya dikabarkan akan menggunakan titanium body yang kuat, premium, dan ini ngomongin buat harganya juga pasti bakalan lebih mahal ya guys. Dan ngomongin buat ketebalan bodinya, ini dikabarkan pada saat dibuka itu berukuran 4,5 mm, dan ini agak mirip seperti iPhone Air guys. Dan pada saat dilipat berukuran total hampir 9, mm. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ada gambarnya guys, bocoran mock-up-nya. Yang paling bawah itu ukuran tebal iPhone 18 Pro Max, dan di atasnya itu iPhone Fold pada saat posisi dilipat ya. Jadi kurang lebih ngomongin buat besaran total size-nya itu agak mirip ya guys. iPhone Fold dilipat ini mirip seperti satu ukuran size iPhone 18 Pro Max, cuma kayak agak lebih tebal sedikit ya. Nah, ngomongin buat tampilan bodinya bisa dibilang ini juga hampir confirm ya guys, karena semua media menginfokan hal yang sama. Tampilan body desainnya menggunakan dua lensa kamera mirip seperti iPhone Air, cuman dia ada dua lensa yang manjang ke samping. Jadi kurang lebih mungkin ini lensa ultrawide dan lensa main kameranya. Dan resolusi menurut aku pribadi ini harusnya udah 48 megapiksel. Jadi total harusnya dia ada 4 lensa kamera ya. Yang pertama di layar depannya, lensa bagian depan, layar dalam pada saat dibuka, dan 2 lensa di bagian bodi belakangnya. Nah, sekarang kira-kira berapa harga estimasinya? Ngomongin buat 18 Pro dan 18 Pro Max, ini harganya tuh hampir sama aja seperti tahun lalu, hampir nggak ada perubahan. Jadi ngomongin buat iPhone 18 Pro, start sekitar 23.749.000, dan buat 18 Pro Max-nya start di angka 25.749.000. Ini dengan asumsi harga rate dolar masih sama guys. Cuma kalau memang ada kenaikan, paling beda-beda tipis aja ya. Dan ngomongin buat iPhone Fold-nya dikabarkan akan start mulai dari 2.500 US dollar atau sekitar 42 juta dan 42, 43. Ini bener mahal banget ya guys. Dan ingat, ini belum masuk pajak di Indonesia. Mungkin bisa tembus 45 atau 46 juta ya. Nah, menurut teman-teman gimana nih? iPhone apa yang paling kalian tunggu di tahun 2026? Silahkan ya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.